Melanjutkan episode sebelumnya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah berjalan keluar dari rumah obat 1000. Dia mempelajari lalu lintas manusia yang datang dan pergi. Dia menoleh untuk melihat dokter peri kecil di sisinya saat dia tertawa, sepertinya kita tidak datang dengan kali ini. Kami tiba-tiba berhasil mendapatkan beberapa berita tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva di sini. Dokter peri kecil menyeringai. Hatinya juga sedikit bersemangat. Dari 3 kondisi yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang, mereka benar-benar berhasil mendapatkan informasi tentang hal itu di tempat ini. Jika mereka bisa mendapatkannya selama pelelangan, itu tidak akan lama sampai mereka bisa mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan. Dokter peri kecil mengingat apa yang dikatakan Yan Tua sebelumnya sebelum mengerutkan kening dan menghela nafas. Meskipun air liur transformasi tubuh Bodhisattva sederhana mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak ahli dan faksi menginginkannya, hati Bodhisattva misterius di belakangnya adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menjadi gila. Oleh karena itu, pasti bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva di tengah lelang yang penuh dengan para ahli. Kami akan mencoba yang terbaik. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kita juga bisa melakukan beberapa hal. Xiao Yan mentangkan tangannya dan tertawa. Saat itu, dia diam-diam menyerang dan membunuh pemimpin sekte junior dari sekte darah untuk mendapatkan fragmen peta dari Purifying Demonic Lotus Flame. Membunuh orang dan merebut harta karun itu pada dasarnya adalah sesuatu yang terlalu umum di wilayah Black Corner. Xiao Yan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil melelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kemungkinan sangat sulit bagi orang itu untuk berhasil mengambilnya tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan asli. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Xian di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya dia sangat tertarik dengan hal semacam ini. Hihi, tentu saja, ini adalah taktik terakhir yang digunakan. Namun, sekarang kami akan tetap mengikuti aturan. Setelah kami menemukan tempat untuk beristirahat, saya harus mulai memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana kita akan menawar orang-orang dalam pelelangan? Menurut tebakan saya, kemungkinan sekte Kaisar Hitam pasti tidak akan melelang apa yang disebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini untuk koin emas. Kemungkinan besar, mereka ingin menukarnya dengan sesuatu. Bagaimanapun, sesuatu dari level ini terlalu berharga. Sulit bagi emas untuk mengukur nilainya. Xiao Yan tersenyum dan menyuarakan pikirannya. Iya. Dokter peri kecil mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-katanya. Dia segera berbisik, terima kasih banyak. Dia tahu bahwa Xiao Yan berusaha keras untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan. Tindakannya memberi tanpa pembayaran menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Mengapa kamu mengatakan semua kata-kata sopan ini kepadaku sekarang? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya akan membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan dan saya secara alami akan melakukan apa yang saya katakan. Xiao Yan tertegun sebelum berbicara dengan senyum cerah. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat dia sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat hatinya dengan lembut bergumam, aku akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membalasmu di masa depan. Setelah menekan pikiran yang tertinggal jauh di dalam hatinya, dokter peri kecil mengungkapkan senyuman. Dia menyapu pandangannya ke jalan dan dengan lembut bertanya, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ayo pergi ke apa yang disebut Pavilion Kaisar Hitam. Kota Kaisar Hitam ini saat ini berbahaya karena dipenuhi orang. Pertama-tama kita harus mencari tempat tinggal sebelum kita bisa memperbaiki pil obat. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kami masih ingin menuju Pavilion Kaisar Hitam?
Orang tua dari sebelumnya adalah seseorang dari sekte Kaisar Hitam. Bukankah tidak baik jika kita pergi ke sana? Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mendengar ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan kita, kemungkinan pemimpin sekte dari sekte Kaisar Hitam tidak akan datang dan menemukan masalah dengan kita hanya karena dendam kecil selama dia tidak bodoh. Dokter peri kecil secara acak mengangguk. Saat dia mendengar desakan Xiao Yan, dia hanya memberi pengingat dan tidak merasa takut terhadap sekte Kaisar Hitam ini. Menjadi elit Do Wuzong, dia bisa menuju kemana saja di seluruh benua Douqi. Sekte Kaisar Hitam tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Xiao Yan secara acak bertanya tentang arah ke paviliun Kaisar Hitam dari seorang pejalan kaki setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak keberatan. Setelah itu, dia memimpin dua lainnya berjalan lambat ke pusat kota. Paviliun Kaisar Hitam adalah tempat yang secara khusus digunakan oleh kota Kaisar Hitam untuk menghibur beberapa ahli terkenal dari wilayah Black Corner. Orang-orang yang dapat menerima undangan dan tinggal di dalamnya adalah semua ahli yang memiliki reputasi di dalam wilayah Black Corner, atau mereka adalah kepala faksi tertentu. Ada penjaga dari sekte Kaisar Hitam yang menjaga radius sekitar 100 meter dari tempat paviliun Kaisar Hitam berada. Orang biasa akan segera diusir saat mereka mendekat. Pada saat kelompok Xiao Yan muncul di paviliun Kaisar Hitam, tempat itu dipenuhi banyak orang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang-orang yang berkerumun di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Memang layak menjadi tempat menghibur yang kuat. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya luar biasa. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok manusia yang sesekali lewat. Dia diam-diam kagum. Dalam jarak kurang dari 100 meter ini, dia merasakan dua ahli Do Huang dan 7 Do Wang. Tentu saja, sebagian besar orang lebih lemah darinya. Kemungkinan mereka harus menjadi pelayan dari beberapa pemimpin faksi. Ada tembok penjaga yang ditempatkan sekte Kaisar Hitam tidak jauh dari paviliun Kaisar Hitam. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di sana sambil tersenyum. Orang ini tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Kaisar Hitam. Berbagai ahli yang telah tiba akan tersenyum dan menyambutnya saat melihat. Hanya dengan begitu mereka akan diizinkan memasuki pekarangan. Kelompok Xiao Yan mengikuti arus manusia. Ketika mereka baru saja akan masuk, pria tua berjubah biru itu terus tersenyum saat dia melangkah maju. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan, dan dia berbicara dengan suara sopan, tempat ini adalah tempat sekte Kaisar Hitam dengan tamu VIP. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki tablet itu? Tatapan Xiao Yan dengan lembut menyapu pria tua berjubah biru ini di depannya dan menemukan bahwa dia juga seorang ahli Do Huang. Selain itu, levelnya sekitar 6 atau 7 bintang. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai orang kuat yang terkenal di Black Corner region. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah biru saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan tablet yang diberikan oleh tetua itu di pintu masuk kota. Pria tua berjubah biru itu menerima tablet itu dan senyum di wajahnya semakin lebar. Tatapannya dengan hati-hati menyapu kelompok Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Orang tua saya adalah penatua dari sekte Kaisar Hitam, Che Cheng. Kalian bertiga terlihat asing. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Yan Xiao, orang yang tidak dikenal. Saya baru saja memasuki wilayah Black Corner belum lama ini. Saya bergegas ke sini untuk ikut bersenang-senang setelah mendengar bahwa kota Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar." Xiao Yan samar-samar tersenyum dan berbicara setelah tampaknya merasakan tatapan mengamati pria tua berjubah biru itu. "Haha, mereka yang bisa mendapatkan tablet sekte Kaisar Hitam kita pasti bukan orang yang tidak dikenal." Teman kecil Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Che Cheng tersenyum. Dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan. Paling tidak, dia merasakan bahwa orang muda di depannya ini memiliki kekuatan yang setidaknya ada di kelas Do Huang. Selain itu, dia tidak dapat melihat apapun tentang wanita besar dan kecil di belakangnya meskipun penglihatannya. "Penatua Che, bolehkah kita masuk?" Xiao Yan tidak mau tinggal di tempat ini di mana orang-orang datang dan pergi.
Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan setelah berbicara beberapa kata. Ini wajar saja. Teman muda Yan Xiao, akan ada seseorang yang membawamu ke kamarmu begitu kamu memasuki paviliun Kaisar Hitam. Silahkan. Che Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan sebelum bergerak ke samping untuk mengungkapkan jalan di belakangnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan ke dalam gedung. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti dari belakang. Teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka tepat saat mereka masuk. Penatua Fang Yan dari Lembah Api Iblis telah tiba. Tangisan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk berhenti. Tatapan mereka membawa kejutan saat mereka melirik ke tempat yang jaraknya tidak jauh. Sekelompok besar orang dengan cepat menuju dari sana. Ada seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan pakaian sederhana di tempat pemimpin. Dia melangkah dengan cepat. Tidak terduga bahwa orang yang memimpin kelompok dari Lembah Api Iblis sebenarnya adalah orang tua Fang Yan ini. Haha, sepertinya mereka harus berada di sini dengan tujuan mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika tidak, karena kekuatan orang tua ini akan melakukan terobosan ke kelas Do Usong, dia pasti tidak akan menempuh jarak yang begitu jauh untuk datang ke sini. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton kali ini. Sudah ada cukup banyak faksi tingkat atas berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Apalagi ada cukup banyak ahli dengan kekuatan besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan kehilangan nyawa mereka karena apa yang disebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Suara percakapan pribadi segera muncul dari lalu lintas manusia di sekitar Xiao Yan saat orang-orang menatap pria tua berambut merah itu. Apakah itu orang-orang dari Lembah Api Iblis? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah itu. Kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan penatua pertama dari Lembah Api Iblis ini sebenarnya berada di puncak kelas Do Huang. Sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Do Usong. Kekuatan semacam ini sebanding bahkan dengan Han Feng saat itu. Mata Xiao Yan beralih dari pria tua berambut merah ke beberapa orang di sampingnya. Dia menemukan bahwa beberapa pria tua yang tampak dingin dan acuh tak acuh semuanya ada di kelas Do Huang. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari penatua keempat Xiao Yan selesai beberapa hari yang lalu. Tidak heran Lembah Api Iblis ini mampu bertarung dengan Akademi Jianan. Kekuatan mereka memang kuat. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri setelah melihat barisan Lembah Api Iblis ini. Orang berjubah abu-abu yang berjalan di belakang tampaknya agak aneh. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya bergerak sebelum akhirnya beristirahat pada orang terakhir dalam kelompok Lembah Api Iblis. Ada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah abu-abu di sana. Mata Xiao Yan telah mengamati orang itu sebelumnya. Namun, auranya terlalu lemah, sampai-sampai dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dokter peri kecil menunjukkannya, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang sangat aneh namun agak akrab darinya. Perasaan ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan petunjuk apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya dan menyerah. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya sekali lagi menyapu penatua pertama Fang Yan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan penatua dari Sekte Kaisar Hitam. Dia segera berbalik dan berjalan ke paviliun Kaisar Hitam tanpa tinggal lebih lama lagi. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, orang berjubah abu-abu terakhir di belakang kelompok dari Lembah Api Iblis mengangkat kepalanya setelah merasakan sesuatu. Sepasang mata padat dan kasar mengintip dari bawah jubah abu-abu. Dia menatap punggung Xiao Yan saat ketidakpastian melintas di matanya. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan pemimpin dari banyak faksi diselesaikan oleh Sekte Kaisar Hitam, paviliun Kaisar Hitam luar biasa mewah. Kelompok Xiao Yan mendecakkan lidah mereka dan memuji saat mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu membuatnya kagum.
Aula Paviliun Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk dalam kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat-tempat di mana orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama yang akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja individu adalah satu-satunya prajurit yang berkeliaran di wilayah Black Corner. Kekuatan orang-orang semacam ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menarik senjata mereka dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari Black Corner Region adalah kekacauan. Poin ini tidak sedikit pun berkurang bahkan di Paviliun Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah Black Corner, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, seseorang kadang-kadang dapat mendengar suara logam yang jelas bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin berkelahi, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki beberapa alasan dan tahu tempat siapa ini. Tidak ada yang akan peduli tentang pertengkaran kecil atau argumen. Namun, jika masalah meningkat sampai titik di mana bangunan itu akan dirobohkan atau lebih buruk, kemungkinan para ahli Kaisar Hitam sekte yang bersembunyi di bayang-bayang akan segera campur tangan. Kelompok 3 orang Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula di mana pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Mereka tanpa sadar menggelengkan kepala setelah mendengar gelombang sorak-sorai dari pengamat sekitar yang menikmati pertunjukan. Black Corner Region ini benar-benar tidak memiliki kemiripan suasana damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiao Yan memasuki Paviliun Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka sambil tersenyum. Paviliun Kaisar Hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Daerah di mana kelompok Xiao Yan tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiao Yan tidak peduli dengan pembagian seperti itu. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memperbaiki pil obat tanpa diganggu. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia memecatnya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Xian, yang wajahnya dipenuhi kegembiraan dari suasana hidup di sekitar, perlahan melalui aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang bising ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Orang bisa secara kebetulan melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan cara yang sangat hormat. Layanan seperti itu benar-benar sempurna. Tampaknya sekte Kaisar Hitam telah melakukan cukup banyak upaya untuk para ahli ini yang datang dari seluruh wilayah Black Corner. Xiao Yan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar akrab bisa hanya dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang itu dari sebelumnya sangat aneh. Meskipun tampaknya sangat lemah, seseorang bisa merasakan benang aura yang tidak biasa jika seseorang merasakannya dengan hati-hati. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Paling tidak, aku bisa mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang muncul di permukaan. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya saat dia mengamati Xiao Yan, yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam.
Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara mereka yang dia temui telah memberinya perasaan asing, namun akrab semacam ini tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia benar-benar mengalami kesulitan merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan seperti ini seperti kabut tidak jelas yang menutupi segalanya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas sambil berkata pelan pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya menekan masalah ini. Dia menarik pikirannya. Dia mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang bising pada saat bersamaan. Meskipun tempat ini berisik dan penuh dengan orang-orang, itu adalah jenis tempat dia akan dapat memperoleh informasi yang dia butuhkan. Xiao Yan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Misalnya, selain lembah api iblis, ada beberapa faksi lain yang sangat tua di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar Black Corner Region juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim para ahli untuk bergegas ke Black Corner Region. Sementara Xiao Yan melakukan ini, dia juga pernah mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Gerbang Xiao. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Tidak terduga bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi tingkat pertama di bawah pengembangan saudara keduanya dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, ia juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan mereka juga harus tinggal di Pavilion Kaisar Hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi-faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat mengulurkan tangan yang tak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar dari apa yang Xiao Yan dengar saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, sebagian besar orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam lelang berskala besar ini. Sebagian besar nada suara orang dipenuhi dengan panas yang liar ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, apalagi objek spiritual alami, hati Bodhisattva. Hanya air liur transformasi tubuh Bodhisattva sederhana yang mampu menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Lagi pula, selama seseorang mengkonsumsi benda ini, seseorang akan dapat meningkatkan konstitusinya. Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiao Yan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama, pengetahuan yang sangat umum di sini. Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Xian. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Black Corner hanya untuk tidak menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh Bodhisattva di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia segera berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini. Wilayah Black Corner ini bukanlah tempat yang Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jiama dapat membandingkannya. Jumlah ahli sangat jauh. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Wilayah Black Corner dekat dengan tengah benua Douqi.
Karena suasana khusus tempat ini, sejumlah barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Hal-hal itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu, wilayah Black Corner ini secara alami bukan apa yang daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun dapat dibandingkan. Ayo pergi, sudah cukup larut. Kita akan beristirahat selama 1 malam. Besok, saya akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita gunakan. Kalau tidak, apa yang akan kita gunakan untuk bersaing dengan orang-orang itu dalam pelelangan? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh dengan niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang sengit. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik orang-orang besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut. Tampaknya 10 orang pelas yang dia selesaikan secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil melirik dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli di dalam paviliun Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap low profile. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh dan membungkam yang lain. Kelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa segera mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak terduga bahwa bahkan Kuisha dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Geng serigala Kui semuanya kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung perasaan mereka, tapi kemungkinan dia akan mengalami kesulitan hari ini. Orang-orang bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Ledakan! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu terbang. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat suram. Matanya seperti pisau saat mereka menyapu Xiao Yan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Anak kecil. Apakah kamu orang yang membunuh seseorang dari geng serigala Kuiku di pintu masuk kota?